Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Berikut nama anggotanya. Secara umum, hukum atau prinsip Bernoulli menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam aliran fluida sama dengan jumlah energi pada titik lain di jalur aliran yang sama. Prinsip ini membuktikan bahwa hukum kekekalan energi mekanik juga berlaku pada fluida yang ideal. Adapun persamaan dari prinsip Bernoulli, yaitu P plus setengah PV kuadrat plus PGH sama dengan konstan. Fluida merupakan salah satu zat yang dapat mengalir. Bentuk fluida cenderung tidak tetap, yakni bentuknya bergantung pada wadah atau tempat zat tersebut. Karena sifatnya, maka pemanfaatan fluida dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. Bahkan, sebagian besar tubuh kita tersusun dari fluida. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Fluida terbagi atas berbagai macam gaya-gaya maupun tekanan-tekanan di dalam fluida yang diam. Prinsip hukum Bernoulli merupakan turunan dari hukum Newton yang menyatakan bahwa suatu fluida yang mengalir bervolume kecil kemudian berada pada tempat yang bertekanan tinggi akan mengalir ke tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Maka, tekanan di belakang akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ada di depan. Dengan mengetahui besar, kecepatan serta tekanan di atas dan juga di bawah, sayap akan lebih mudah untuk menentukan gaya angkat pesawat dengan hukum Bernoulli. Gaya angkat pesawat terbang dapat dijelaskan dengan menerapkan hukum Bernoulli. Apabila sayap ini bergerak di dalam udara menurut arah anak panah, udara yang mengalir sekitarnya berlawanan arah dengan arah gerak pesawat. Karena bentuknya, sebagian besar udara mengalir dengan aliran garis arus. Pada bagian bawah sayap tidak ada pemampatan garis arus, tetapi pada bagian atas sayap terdapat pemampatan garis arus. Udara di bagian atas sayap bergerak lebih cepat daripada udara di bagian bawah sayap. Perbedaan kecepatan itu mengakibatkan timbulnya perbedaan tekanan di kedua sisi sayap. Sisi atas sayap adalah daerah berkecepatan tinggi sehingga tekanannya menjadi rendah. Sedangkan sisi bawah sayap tekanannya hampir sama dengan tekanan udara atau atmosfer. Semakin besar selisih tekanan udara antara kedua sisi itu, maka semakin besar gaya angkat yang dihasilkan. Pada dasarnya, ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu gaya berat ke bawah, gaya angkat pesawat ke atas, gaya mesin ke depan, dan gaya gesek ke belakang. Syarat agar pesawat dapat terbang apabila volume A lebih besar daripada volume B dan tekanan B lebih besar daripada tekanan A. Syarat bagi pesawat terbang dapat mengudara. Yang pertama, tinggal landas atau take off. Pangkatnya lebih besar dari W. Yang kedua, terbang konstan. Pangkatnya sama dengan W. Yang ketiga, mendarat atau landing. Pangkatnya lebih kecil daripada W. Maka berlaku persamaan gaya B dikurang gaya A sama dengan tekanan B dikurang tekanan A dikali luas penampang. Sayap pesawat dirancang menekuk di bagian atas, sehingga kecepatan udara di atas pesawat lebih besar daripada kecepatan udara di bawah pesawat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bagian bawah pesawat, sehingga pesawat dapat diangkat menggunakan hambatan udara untuk mengurangi kecepatan gerak. Hukum fisika yang berlaku di sini disebut hukum Stokes. Hukum Stokes menyatakan bahwa jika suatu benda bergerak dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mendapat hambatan. Dalam menciptakan pesawat, Orville Wright dan Wilbur Wright sudah memikirkan bagaimana pengaruh tekanan udara dengan bentuk sayap pesawat. Mereka menerapkan prinsip Bernoulli yang menyatakan hubungan antara kecepatan dan tekanan fluida. Faktor dasar yang menyebabkan pesawat terbang adalah tenaga. Menurut gaya angkat yang diturunkan dari hukum 3 Newton,
Hukum tersebut berbunyi, setiap gerakan akan ada reaksi ke arah yang berlawanan, dan reaksinya bagus. Selain gaya angkat atau lift, gaya aerodinamika meliputi gaya dorong atau thrust, gaya berat atau weight, dan gaya hambatan udara atau drag. Lift atau gaya angkat merupakan gaya ke belakang, menarik mundur, dan disebabkan oleh gangguan aliran oleh sayap, fuselage, dan objek-objek lain. Thrust atau gaya dorong merupakan gaya yang dihasilkan oleh mesin atau baling-baling. Gaya ini adalah kebalikan dari hambatan. Weight atau gaya berat merupakan kombinasi berat dari muatan pesawat, awak pesawat, bahan bakar, dan kargo. Drag atau gaya hambatan udara merupakan kebalikan dari gaya thrust, dan pada yang diam, gaya hambatan udaranya adalah 0. Hal ini menyebabkan timbulnya gaya angkat pada sayap pesawat. Agar gaya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Implikasi dari hukum ini pada kasus pesawat terbang, dengan diberikannya gaya angkat pada pesawat dapat membuat pesawat terangkat dari tanah. Gaya angkat yang diberikan haruslah lebih besar dari gaya yang disebabkan dari tarikan gravitasi. Pada prinsip Bernoulli ini kita dapat menemukan fluida yang mengalir lebih cepat yang dapat menyebabkan penurunan tekanan pada fluida. Contohnya pada model moncong pesawat terbang, yang sengaja didesain agar ketika udara menabrak pada moncong pesawat dapat menyebabkan aliran udara yang melalui bagian atas pesawat lebih cepat dibandingkan pada udara yang melalui bagian bawah pesawat. Jadi, semakin besar kecepatan dari pesawat, maka akan semakin besar kecepatan udaranya, yang berarti gaya angkat pesawat semakin besar. Dan, jika semakin besar ukuran sayap pesawat, maka akan semakin besar pula gaya angkatnya. Dapat dihasilkannya gaya angkat pada sayap pesawat dikarenakan adanya perbedaan tekanan udara antara sisi atas dan sisi bawah sayap. Sekian penjelasan video RBL dari kelompok 3. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.